Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan coba membuat satu sistem manajemen absensi karyawan dengan menggunakan QR code, teman-teman. Jadi, idenya adalah setiap kali karyawan akan absen, dia perlu scan QR code dan hasil tersebut akan tersimpan di dalam satu database dan nantinya kita akan olah data tersebut sehingga kita bisa melihat data kehadiran setiap karyawan setiap bulannya, rekan-rekan. Jadi untuk membuat ini, teman-teman, kita akan menggunakan 3 tools. Yang pertama itu Google Sheet, ya, teman-teman. Saya sudah buka di sini. Ada Google Form, kemudian nanti ada Looker Studio, teman-teman. Kita akan mulai dengan Google Sheet terlebih dahulu, teman-teman. Silakan klik bagian tanda plus untuk membuat satu dokumen yang baru di dalam Google Sheet, teman-teman. Dan di sini kita akan ganti menjadi aplikasi kehadiran. Karyawan. Kemudian kita akan butuh 3 kolom. Yang pertama itu adalah nama, kemudian ada URL, kemudian ada QR code. URL ini nantinya akan diisi dengan link yang menuju pada data absensi masing-masing karyawan, teman-teman. Nanti QR code ini adalah QR code dari URL yang telah dibuat untuk masing-masing karyawan. Rekan-rekan, saya akan siapkan 5 nama di sini sebagai sampel. Saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi rekan-rekan nanti tinggal sesuaikan saja di tempat kerjanya ada berapa karyawan, tinggal di copy saja, teman-teman. Kemudian setelah sampai di sini, teman-teman, silakan dibuka Google Form-nya. Ya, ini Google Form. Dan klik tanda plus untuk membuat Google Form yang baru. Kita akan ganti namanya dengan data kehadiran karyawan. Kemudian teman-teman di sini kita akan buat ini menjadi nama, rekan-rekan. Ini tetap multiple choice. Setelah itu kembali ke Google Sheet, kita copy nama-nama yang telah kita buat, kemudian di paste di sini, teman-teman. Nanti akan jadi begini, ya. Setelah menjadi begini, teman-teman, silahkan klik di bagian sini. Kita akan ambil linknya, private link. Silahkan diklik. Kemudian nantinya akan muncul seperti ini tampilannya, teman-teman. Silahkan diklik satu nama, misalkan Andi. Kemudian klik get link. Oke. Setelah get link, maka di sini akan muncul copy link, teman-teman. Silahkan di copy. Setelah copy, rekan-rekan bisa paste di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah muncul begini, teman-teman, kita mau membuat hal yang sama untuk nama-nama yang lain. Tapi akan cukup repot kalau teman-teman punya ratusan nama yang harus yang harus diambil linknya untuk masing-masing karyawan. Jadi cara yang paling gampang, teman-teman, itu adalah dengan cara kita ubah linknya ini, ya. Karena sebenarnya link ini polanya itu adalah di bagian akhir itu diakhiri dengan namanya, ya. Jadi tinggal kita ganti bagian terakhir ini dengan nama yang di sini. Jadi caranya begini, teman-teman. Ya, klik bagian edit sini. Kemudian buatlah sama dengan lebih dulu, kemudian buka kutip sampai sebelum nama Andi Purnomo. Tutup kutip. Kemudian teman-teman tambahkan simbol dan kita gunakan satu fungsi namanya encode URL, ya. Kemudian teman-teman silakan hapus namanya, buka kurung dan silakan pilih Andi Purnomo, ya, di A2. Tutup kurung dan enter. Nanti akan ada saran untuk bisa copy di semua nama. Silakan klik yes, ya, sehingga semua akan tercopy, teman-teman. Jadi akan begini, ya, teman-teman. Setelah begini, kita coba di Deli Masinta. Kita coba klik linknya, rekan-rekan. Ya. Maka akan muncul seperti ini. Hanya saja setiap kali link diklik itu submit ini tidak otomatis bisa terklik, ya, teman-teman.
Jadi caranya bagaimana supaya setiap kali kita klik link maka tidak perlu harus klik submit, namun data itu sudah otomatis tersubmit. Nah, caranya kita ubah linknya. Ya. Nah, ini cukup tricky teman-teman. Silakan cari view form. Di sini ada view form ya teman-teman. Kita akan ganti ini dengan form respond, FORM. Ya. R-nya besar ya teman-teman. Nanti kalau R kecil itu tidak akan bisa terbuka. Response. Oke. Setelah ini maka silakan pilih di blok mulai dari U sampai simbol dan ini dihapus ya teman-teman. Setelah itu silakan di enter. Oke. Kita coba teman-teman, klik dulu. Oke, ini sudah ya teman-teman. Jadi sekarang tugas kita adalah untuk mengcopy sampai ke bawah. Karena ini ada banyak formula teman-teman, kita gunakan array. Ya, array. Ini sudah ada ini, array formula. Ya. Kemudian enter. Silakan di copy sampai ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kita coba klik ini. Oke, sudah teman-teman. Kita klik D5. Oke, ini juga sudah. Kita klik cinta. Oke, ini sudah. Selanjutnya QR code. Ya, jadi URL-nya udah jadi. Sekarang kita masuk ke QR code, teman-teman. Untuk QR code ini cukup tricky juga. Teman-teman buat dulu sama dengan kemudian image. Kita akan image. Kemudian di sini ada minta URL. URL itu nanti teman-teman bisa copy di dalam kolom deskripsi. Saya sudah siapkan itu. Itu adalah mengarah pada jenis QR code yang akan kita gunakan. Ya, kita ambil dari sini. Ya, kemudian ini nanti di copy. Jangan lupa ada tanda kutip ya teman-teman. Setelah ini maka silakan tambahkan dan. Kemudian klik B2 karena kita akan ubah link ini ke dalam QR code. Jadi silakan ini enter. Kemudian ini akan masuk menjadi QR code ya. Silakan di copy sampai ke bawah. Rekan-rekan, setelah ini maka kita coba perbesar supaya lebih kelihatan ya. Saya harap ini sudah cukup besar. Jadi, rekan-rekan, QR code ini mewakili link untuk masing-masing karyawan. Jadi nanti link ini bisa QR code ini bisa ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Nanti karyawan tinggal scan QR code ini maka akan langsung menuju pada link absennya. Misal seperti Budi Agung, ya, maka akan langsung tersubmit. Oke, setelah ini selesai teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menarik datanya dan bisa menganalisis datanya. Kita coba kembali ke Google Form-nya. Ya, ini Google Form-nya. Teman-teman silakan klik respons. Ini sudah ada 5 respon ini ya, teman-teman. Ini yang tadi sampel yang kita klik tadi masing-masing. Ya. Jadi ini masing-masing sudah terklik ya. Jadi teman-teman silakan pilih bagian ini. Ini yang ada ini, titik 3 ini. Pilih select destination for response. Pilih bagian existing karena memang tadi kita sudah buat Google Sheet-nya. Setelah itu pilih select dan teman-teman bisa pilih aplikasi kehadiran. Ya, tadi Google Sheet yang saya buat tadi itu adalah aplikasi kehadiran. Setelah itu teman-teman silakan buka kembali Google Sheet-nya, kembali lagi. Maka akan menemukan satu sheet yang baru itu form response. Nah, tadi semua respon yang tadi akan terkumpul di sini. Jadi rekan-rekan, setiap kali ada respon semua akan terkumpul di sini. Ya, jadi datanya belum bisa diolah dalam bentuk grafik ataupun tabel yang rapi teman-teman. Jadi datanya akan acak ya seperti ini. Semua nama akan masuk dulu. Karena ini kalau nanti kita klik ya teman-teman, saya akan klik lagi misalkan ya. Cinta Permata misalkan saya klik ya. Nanti otomatis datanya akan terikut ke sini. Kita buka lagi. Nih ada Cinta Permata. Ya. Tapi kan agak susah mengetahui kehadiran masing-masing karyawan kalau datanya masih mentah seperti ini. Maka oleh karena itu kita gunakan satu tools yang lain, rekan-rekan,
itu adalah Looker Studio. Ya, teman-teman bisa nanti search di Google dulu atau bisa bisa ketikkan link ini Looker Studio. Sama juga kita harus masuk melalui akun Gmail yang kita miliki, akun Google yang kita miliki, rekan-rekan. Setelah ini kita buat yang baru, ada tanda plus ini, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya akan otomatis muncul tampilan begini, teman-teman. Silakan pilih Google Sheet ya. Nanti kita akan hubungkan datanya ke Google Sheet. Silakan pilih Google Sheet. Oke, ini authorize ya, teman-teman. Artinya kita izinkan akan mengakses Google Sheet kita. Nanti akan ada link untuk masuk ya, login, rekan-rekan. Oke, ini akan muncul. Kita akan ambil data yang paling terakhir, rekan-rekan. Ini ada. Ini kita butuh form respon saja, ya. Kita add. Oke. Setelah ini, rekan-rekan, oke, add to report. Ya, rekan-rekan bisa lihat di sini. Waduh, ini kekecilan ya. Oke, baik. Kita coba perbesar dulu. Ini dia. Ya, ini dia datanya, rekan-rekan. Oke, tapi gini masih data. Ini kita perlu edit ya, teman-teman. Kita akan coba ganti. Kita coba hapus dulu ini, teman-teman. Kelihatan kita buat baru saja. Oke. Kita coba tambahkan dulu kontrol. Itu data range control ya, kita tambahkan di sini, teman-teman. Oke. Kita masuk this week ya. Apply. Supaya nanti ini kita bisa ganti-ganti, teman-teman, sesuai kebutuhannya. Tinggal kita klik aja. Jadi nanti filternya di sini, teman-teman. Kemudian kita add data, add chart. Kita tambahkan, kita bisa pilih yang pivot ya. Ini. Pilih yang di sini, klik di sini, teman-teman. Nanti maka akan tampil seperti ini dia, teman-teman. Hanya saja ini kan jadi ini data per harinya ya, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa lihat ini data per hari ya. Supaya gampang untuk melihatnya, kita coba ganti ini, teman-teman. Kolom dimension ini kita ganti, edit itu dengan date and time, tapi dia day of week misalkan ya. Jadi kita coba ganti ke sini. Oke. Jadi hari Kamis dia ada 2 kali thumbprint itu 2 kali scan QR code ya, maaf. Ini Cinta Permata, kemudian Andi Purnomo ada 1 kali, George ada 1 kali juga ya untuk hari Kamis. Nantinya teman-teman akan ada hari-hari yang lain nih dalam 1 minggu, bergantung dengan filter yang kita punya ya. Jadi datanya akan seperti ini, teman-teman. Nantinya kita bisa simpan semua data ini. Kita akan bisa download as PDF juga datanya ya. Jadi semua datanya akan masuk ke sini, teman-teman. Otomatis nanti kalau kita kembali ya. Kita lihat. Kita kembali ke link tadi, kita coba klik misalkan Delima Sinta. Kita klik. Oke. Tentunya ini pasti akan berubah di Google Sheet-nya juga. Harusnya ini ada Delima Sinta, dan di reportnya mestinya ini harusnya berubah Delima Sintanya. Kita lihat.
Ini kayaknya belum terupdate teman-teman. Kita coba apply. Ya. Kita coba lihat ya datanya. Ini kita bisa lihat di view, kemudian ini ada refresh data. Ya, bisa juga Ctrl Shift E teman-teman. Ya, ini udah berubah ya. Cinta Permata teman-teman. Jadi udah bisa dapat datanya nih teman-teman. Nanti coba dibuat dalam bentuk ini, ganti dulu ya. Data kehadiran karyawan. Oke teman-teman, nantinya bisa buat dalam bentuk PDF ya teman-teman. Baik, begitu saja teman-teman untuk aplikasi sistem kehadirannya. Ini kelihatan jauh lebih canggih daripada umumnya teman-teman, apalagi dengan menggunakan QR code. Namun di sisi lain pasti akan ada kelemahan-kelemahan tertentu ya. Misalkan pasti akan ada yang bertanya, oh nanti gimana nih kalau ada karyawan yang tidak hadir dan yang scan adalah rekanan kerjanya. Jadi bisa berlaku curang teman-teman. Pasti kemungkinan ini muncul, tetapi sebenarnya ada berbagai cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Misalkan nanti kita bisa tambahkan satu cara supaya QR code itu bisa berubah otomatis setiap harinya. Jadi memang dipaksa harus berubah setiap harinya. Tapi ya tetap saja teman-teman, pasti meskipun ini kelihatan canggih, untuk saya sendiri melihat bergantung kebutuhan teman-teman, karena memang peluang untuk curang ya mengenai kehadiran ini tetap ada. Saya belum ada solusi yang pasti untuk itu, tapi teman-teman bisa mulai coba dulu supaya bisa melihat sesuai dengan kebutuhan di tempat kerjanya masing-masing. Demikian teman-teman mengenai ini. Kalau ada pertanyaan silakan dimasukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.